Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Novel Files. Kita akan melanjutkan kisah menantu yang diremehkan karya Dua Leida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat upload ceritanya. Bab 672. Orang-orang dari selatan pesisir. Aturannya. Anda salah. Aturan selatan tidak berlaku di utara. Toby Dart tersenyum dan menghembuskan asap rokoknya. Terlebih lagi, Hellox City punya aturan sendiri. Kamu pasti tidak tahu. Nah, Sham Group benar-benar bodoh, dan bahkan secara terbuka menentang Lone Group. Tahukah kamu apa itu Lone Group? Toby Dart berdiri, berjalan ke arah Dandy Lee, mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya dengan jijik. Itu raksasa di utara. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mencari peluang untuk bekerja sama dengan mereka? Ingin berteman dengan mereka, dan ingin menyenangkan mereka. Kalian Sham. Hanya omong kosong. Toby Dart agak dengan bangga, dengan mengandalkan jaringannya sendiri. Dia tahu untuk pertama kalinya bahwa Sham akan mengirimkan sejumlah barang ke utara, jadi dia akan mencoba bertaruh di sini. Mengambil hati Lone Group. Jika dia melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia akan menyesal telah mengoperasikan jaringannya ini selama bertahun-tahun. Lone Group, sebuah grup perusahaan besar yang tinggi. Bahkan meski hanya sedikit disukai, itu sudah cukup bagiku untuk hidup dan menghasilkan uang. Kalian Sham benar-benar memberiku peluang emas ini. Toby Dart menyipitkan matanya dan dengan sengaja berbalik. Menyemburkan asap lagi ke wajah Dandy Lee, dan dia tertawa. Dia juga tahu bahwa pendiri Lone Group, Dewi Bisnis Utara bernama Rania Lone, berasal dari keluarga kaya teratas di utara yaitu keluarga Lone. Itu kekuatan besar yang bisa membuat utara bergetar dengan sekali bergerak. Di depan keluarga Lone, Toby Dart bahkan tidak pantas dilihat sebagai semut. Tetapi jika dia bisa mengambil sedikit hati grup Lone, bahkan meski grup Lone menolaknya sama sekali, bagi Toby Dart itu tetap akan menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Sham pasti akan memasuki pasar utara. Dandy Lee tidak menyerah. Sudah kubilang, perusahaan Rose City-ku, orang-orang Rose City tidak akan pernah mundur. Toby Dart menatap Dandy Lee dan terdiam sejenak. Dia langsung tertawa, seolah melihat orang bodoh. Orang dari Rose City. Rose City yang hebat. Sham yang hebat. Kamu benar-benar mengira bisa membuat keributan, jadi berani bersaing dengan raksasa utara grup Lone. Kamu tidak tahu langit itu tinggi dan bumi ini tebal. Dan laut itu dalam. Jika mereka tahu bahwa grup Lone adalah keluarga naga paling kaya di utara, mereka akan takut dan mungkin buang air kecil di celana. Wah, tapi aku sangat mengagumimu. Toby Dart menepuk bahu Dandy Lee. Tahukah kamu betapa takutnya seseorang yang datang ke sini terakhir kali? Dia berlutut di tanah dan memohon padaku. Mohon aku untuk melepaskannya dan panggil aku kakak. Kau lumayan, mulutmu masih bisa diam. Tidak menundukkan kepalamu. Hah, aku hanya punya satu kakak. Dandy Lee tidak takut. Kamu ingin aku memanggilmu kakak? Kamu tidak layak. Kakak tertua saya akan datang untuk menyelamatkan saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak sembrono. Biarkan barang-barang Sham pergi lebih awal, jika tidak. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan Toby Dart menepuk tangannya dengan kejam. Memukul wajah Dandy Lee. Kurang ajar.
Itu memalukan bagiku. Dia mengusap telapak tangannya. Dia memukul terlalu keras dan telapak tangannya sakit. Toby Dart melihat darah yang meluap dari sudut mulut Dandy Lee dan mencibir. Suruh datang padaku. Aku tidak percaya, mulutnya lebih keras dari tulang. Setelah berbicara, dia mengabaikannya. Ketika orang-orang Syam datang untuk membawa orang-orangnya, mereka juga akan dengan patuh mengumumkan diri untuk keluar dari pasar utara. Dia tidak tahu bagaimana Lone Group akan berterima kasih kepada dirinya atas penghargaan ini. Dia tidak menyangka bahwa Dewi seperti Rania Lone bisa memuji dirinya. Bahkan jika grup Lone senang, dia akan mendapatkan keuntungan besar hanya dengan mengucapkan sepatah kata. Dia duduk kembali di sofa, mengambil buah di atas meja, dan menjejalkan ke dalam mulutnya. Apakah orang dari Syam sudah datang? Saya belum melihatnya, kata bawahannya dengan hormat. Jangan terburu-buru. Dia melihat Dandy Lee yang telah dipukulinya tidak jauh dan berkata dengan keras. Seperti apa rasanya ini? Ah! Dia menggampar lagi dan jeritan tiba-tiba terdengar lebih keras. Grey Z dan yang lainnya turun dari pesawat dan langsung pergi ke daerah perkotaan Hellox City. Saudaraku, berita dari Paman Zuko, penahan orang Syam Group dan barang-barangnya bernama Toby Dart. Brother Zen baru saja menerima informasi dari manajer Zuko. Nama ini, mendengarnya saja sudah tidak seperti orang baik. Bab 673, kakekmu ada di sini. Grey Z mengangguk. Orang yang bertanggung jawab untuk memasuki pasar utara kali ini bernama Dandy Lee. Zen berhenti. Dia adalah salah satu dari 8 anak muda yang membuka pasar terakhir kali. 8 orang itu, kecuali 1, yang meninggal secara tak terduga. Selain itu, 7 orang lainnya telah berkembang sekarang dan sepenuhnya mampu mandiri. Pasar di utara sangat penting. Dandy Lee adalah salah satu yang terbaik. Tanpa ragu, ia berinisiatif menjadi pelopor Syam Group dan mencoba membuka pasar di utara. Tanpa diduga, begitu dia datang ke sini, dia mengalami kecelakaan. Sekarang, hubungi mereka, kata Grey Z. Tak ada kontaknya. Zen tertegun. Perusahaan ini mungkin hanya sebuah cangkang kosong. Sulit untuk menemukan di mana Toby Dart. Grey Z melirik Brother Zen, gunakan cara terbaikmu. Saudara Zen mengerti semuanya sekaligus. Segera Toby Dart, yang masih tidur siang, menerima telepon. Apa yang kamu katakan? Perusahaan saya hancur. Mata Toby Dart membelalak dan wajahnya penuh amarah. Meskipun perusahaan kecil yang kosong, itu juga kebanggaan Toby Dartnya. Siapa yang berani menyerangnya di kota Hellox City? Pintunya dihancurkan, aula disiram kotoran, dan nama kakak tertua diukir di dinding, dan juga tertulis. Beberapa pria takut untuk mengatakannya. Apa yang dia tulis? Toby Dart menyipitkan matanya dan wajahnya terlihat seperti pembunuh. Bunyinya, bocah Toby Dart, kakekmu ada di sini. Bang! Toby Dart melompat, meraih gelas anggur di atas meja. Membantingnya ke tanah dengan keras hingga hancur. Wajahnya memerah karena marah. Dia telah berada di kota Hellox City selama bertahun-tahun, bahkan di utara, dia memiliki sedikit reputasi. Siapa yang berani mempermalukannya seperti ini?
Dia secara terang-terangan menghancurkan perusahaannya tanpa peringatan apa-apa, dan dengan sengaja mempermalukannya, Toby Dart. Siapa yang melakukannya? Toby Dart mengertakkan gigi. Siapa itu? Mereka tidak mengatakan, hanya menulis nomor telepon. Bawahan itu mencatat nomor yang tertulis di dinding dan mengirimkannya kepada Toby Dart. Toby Dart benar-benar mencibir karena marah. Terlalu sombong. Masih berani meninggalkan informasi kontak. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Toby Dart segera memutar nomor tersebut dan dadanya naik dan turun. Dia ingin melihat siapa yang begitu tidak takut mati sehingga berani memprovokasi dirinya. Jika dia tidak membunuh orang ini, bagaimana dia bisa mendapatkan reputasi di kota Hellox City? Bip. Telepon berdering 2 kali sebelum seseorang menjawab. "Kamu siapa?" tanya Toby Dart langsung ketika telepon itu terhubung. "Kakekmu." Sebaliknya, kakak Zen berkata dengan tidak sopan. "Cucuku. Aku takut kamu tidak berani mencariku." Toby Dart mencibir. "Kamu benar-benar ingin mati. Katakan siapa kamu." "Cucuku. Anda benar-benar tidak berbakti. Kakekmu sedang menunggu di sini. Saya akan memberi waktu setengah jam. Jika tidak berani datang, keluarlah dari kota Hellox City dengan segera." Setelah berbicara, saudara Zen mengirimkan alamatnya dan menutup telepon. Toby Dart benar-benar akan meledak. Terlalu sombong. Sejak kapan ada orang seperti itu di kota Hellox City? "Ayo semua pergi." Dia segera memanggil semua orang. "Pergi dan lihat siapa yang sok jago ini. Bawa semua orang-orang, dan bunuh mereka." Di sisi lain, Brother Zen meletakkan telepon. Dia merasa kali ini dia bisa menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah. Ternyata tidak sulit. Mereka awalnya tidak tahu bagaimana menemukan Toby Dart. Tetapi sekarang, mereka tidak perlu menemukan Toby Dart. Toby Dart ini akan datang sendiri. "Saudaraku, apa yang kita lakukan setelah mereka datang?" Grey Z duduk di sana, perlahan-lahan minum teh, dan menyipitkan matanya. "Lakukan apapun yang kamu mau." Brother Zen sedikit bersemangat. Rasanya seperti seekor harimau yang keluar dari kandang. Ketika dia tiba di negeri utara ini, saudara Zen semakin merasa apakah dia harus mengganti namanya. Dari serigala menjadi harimau. Itu lebih agresif. Segera, beberapa mobil masuk ke dalam kedai teh, dan puluhan orang bergegas turun dari mobil. Dan langsung melabrak kedai teh itu, satu persatu, dengan ekspresi membunuh. Seluruh kedai teh dipesan oleh Grey Z, dan hanya ada beberapa orang dari Grey Z saat ini. Mereka hanya duduk diam sambil minum teh, menunggu Toby Dart datang. Ketika Toby Dart tiba, dia langsung masuk, dan puluhan orang di belakangnya segera mengepung seluruh kamar. Dia duduk begitu saja, mengambil teko di atas meja dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. "Kalian ini sungguh gila." Dia membanting cangkir tehnya dengan keras ke atas meja dan berkata dengan dingin. "Saya ingin bertanya, siapa Anda? Berani memprovokasi saya di kota Hellox City? Tidak memberi saya penjelasan hari ini, maka tidak ada dari kalian yang bisa pergi." Grey Z. Grey Z menatap Toby Dart dan berkata dengan ringan. "Saya dari Sham Group."
Bab 674. Kembalikan orangku. Mendengar ini, mata Toby Dart langsung menyusut dan dia merasa seperti dibodohi. Dia ingin membiarkan orang-orang Syam mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Dan bahkan ingin mereka menderita dan mendapat penghinaan. Tapi justru dirinya yang mengambil inisiatif untuk datang ke Grey Z dan yang lainnya. Syam. Tidak heran. Masalah ini akan lebih mudah ditangani. Dia mendengus, dan puluhan orang di luar segera bersiap untuk menyerang. Toby Dart mengira itu adalah pria dari suatu tempat. Dia tidak memiliki penglihatan yang bagus dan berani mengganggunya. Ternyata itu dari Syam. Sepertinya dia terlalu baik kepada mereka. Dengan lambaian tangannya, puluhan orang di luar akan segera melakukannya. Dan Grey Z duduk di sana, masih diam, wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menuangkan teh tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan ringan, "Bawakan aku orang-orang Syam kembali. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun di tubuhnya, aku akan mematahkan tulangmu." Grey Z berkata dengan tenang, seolah berbicara sendiri. Toby Dart tidak bisa menahan tawanya. Dia merasa seperti telah bertemu dengan orang bodoh. Di depan dirinya sendiri, masih mengatakan kegilaan seperti itu. Di depan puluhan orang, dia bilang sesuatu yang bisa membuatnya mati. Apakah Syam mengirim orang bodoh untuk menemuinya? Kamu sedang mencari kematian. Toby Dart tidak ingin membuang waktu sama sekali. Karena dia termasuk salah satu dari Syam Group, maka salah satu solusinya adalah menyelesaikannya. Segera dia menyuruh orang Irangnya menyerang. Namun Brother Zen dengan cepat bergerak. Bang, bang, bang. Mata Toby Dart membelalak, dan cangkir teh yang dia pegang jatuh ke tanah dalam sekejap. Dia melihat pemandangan yang paling menakutkan dalam hidupnya. Saudara Zen bergegas ke kerumunan seperti binatang gila. Setiap kali dia meninju, satu orang terbang dan jatuh langsung dari lantai. Lalu berteriak dan kehilangan suaranya. Dalam sekejap mata, setengah dari orang yang dibawa Toby Dart telah dilumpuhkan. Baik dengan tangan atau kaki yang patah, dan bahkan beberapa dari mereka tidak mampu mengeluarkan suara terengah-engah sekalipun. Murid Toby Dart tiba-tiba menyusut, dan napasnya menjadi cepat. Dia ingin berdiri, tetapi bahunya ditekan oleh sebuah tangan. "Kamu berani bergerak." Seluruh tubuh Toby Dart bergetar saat suara itu keluar dari telinganya, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Bang! Ah! Dengan teriakan terakhir, di lantai 2 rumah teh itu, kecuali Toby Dart, tidak ada lagi orang yang dia bawa bisa berdiri. Guru! Toby Dart merasakan tenggorokannya kering dalam sekejap. Dia bahkan tidak bisa berbicara, dan seluruh tubuhnya sepertinya terpaku ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini terlalu menakutkan. Apakah mereka masih manusia? Saudara Zen berdiri di pintu, melirik wajah Toby Dart yang menjadi pucat. "Kamu siapa?" Toby Dart memperhatikan dengan waspada, masih membuat teh dengan tenang, dan bahkan tidak menatap Grey Z dari awal sampai akhir. Ini juga orangnya Syam. Bagaimana bisa Syam memiliki orang yang begitu mengerikan? Kembalikan Dandy Lee. Grey Z masih tidak menengadah. Kamu hanya punya 10 menit. Jika aku belum melihatnya dalam 10 menit, maka hidupmu, kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Mendengar ini,
Toby Dart hanya bisa merasa kedinginan. Entah dari mana datangnya udara dingin itu, dan tiba-tiba pori-porinya terbuka. Greyz sama sekali tidak berbicara omong kosong dengannya, apalagi memberinya waktu. Toby Dart tidak meragukan kata-kata Greyz, aura pembunuh yang dingin itu benar-benar bisa dirasakan. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kirim orang Syam itu ke kedai teh. Ya, ini kedai teh yang baru saja saya katakan. Cepatlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat upload ceritanya.